Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sekarang saya main dalam instead of main luar. Tadi main luar ya. Dan ini ada berita menarik ya, naik lagi Sandiaga cawapres paling moncer. Siapa mau ya? Kenapa siapa mau? Karena sekarang masing-masing calon presiden kan sedang mencari pasangannya, tetapi tentu saja ya apa yang dibawa oleh pasangannya. Sandiaga Uno bawa apa ya? Dia tidak bawa partai politik, tapi bawa piti kata orang Minang, dan tentu bawa elektabilitas ya. Jadi saudara sekalian, nanti saya mau baca puisi ya, puisi Adi Masardi yang judulnya Pengantar Pergantian Kekuasaan. Nanti di tempat Jaya Suprana, tapi saya mau praktekkan di sini. Tapi nanti di akhir aja ya, sebagai pemanasan tentunya. Oke, saudara sekalian, coba kita lihat ya. Gimana elektabilitas Sandi Uno yang tiba-tiba moncer lagi ya. Jadi Sobat Era sekalian, kita lihat nanti ya. Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia, survei cawapres Sandiaga Uno ungguli RK hingga AHY ya. Jakarta, CNN Indonesia, Sandiaga Uno unggul dalam survei elektabilitas calon wakil presiden cawapres yang dirilis Indeks Start Research and Data Science pada Minggu. Apalagi nih ya lembaga ini. Politikus Partai Gerindra ini mengalahkan beberapa nama potensial lain seperti Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Andika Perkasa hingga Khofifah Indar Parawansa. Dalam rilis survei cawapres terbuka, Sandi unggul dengan elektabilitas mencapai 10,1%. Ia melampaui Anies di posisi kedua dengan elektabilitas 9,6%. Ini masih margin of error ini ya. Nggak usah RK 9,5%, wah margin of error. Dan AHY dengan 6,8%, ya masih margin of error juga kalau tingkat survei nasional dengan 1.200 responden ya, hingga Andika dengan 3,1% di posisi ke-9. Di sini ada Sandiaga Uno 10,1%, kemudian Anies 9,6%, RK 9,5%, AHY di angka 6,8%, kemudian Ganjar 6,3%. Kata Deputy Executive Director Indeks Stat Ricola Fedri dalam paparannya. Luar biasa ya, seperti pemain Barcelona Pedri ya, Fedri tapi Ricola kayak permen ya. Sandi juga unggul dalam survei nama-nama cawapres potensial yang dilakukan secara tertutup atau ditentukan. Elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mencapai 14,3%. Dia masih mengalahkan RK di posisi kedua dengan 13,7%, Anies 12,7%, AHY 9,8% dan Ganjar di posisi kelima dengan 8,4%. Ini sih masih dalam rentang margin of error ya. Di bawahnya masing-masing ada nama Khofifah dengan 5,8%, Caimin 5%, Andika Perkasa 4,5%, Erick Thohir 4,5%, Puan Maharani 3,9%, hingga Ketua Dewan Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri dengan 0,1%. Ini cawapres tertutup. Sandiaga Uno di angka 14,3%, kemudian RK 13,7%, Anies 12,7% kata Ricola ya. Jadi ini nggak bisa dijadikan patokan kalau yang tiga besar ini karena masih dalam rangka margin of error. Survei Indeks Start dilakukan pada 10-19 Oktober dengan wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden ya. Berusaha di atas 17 tahun dan telah menikah. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 2,8%, bayangkan. Berarti bisa 2,8 ke atas, 2,8 ke bawah.
Jadi kalau jaraknya cuma antara Sandiaga Uno dan RK itu jaraknya cuma 0,6%, ya masih dalam rangka margin of error ya. Oke. Itu sobat era sekalian ya, dan survei ini juga menempatkan Ganjar Pranowo sebagai teratas ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang gosip-gosip tetangga, Ganjar memang mau dipasangkan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Tapi apakah survei ini menjadi bagian dari itu? Wallahu alam ya. Oke, misalnya hasil survei Indeks Start menempatkan Ganjar unggul. Ganjar unggul baik dalam survei elektabilitas capres terbuka maupun tertutup. Dalam survei terbuka, Ganjar unggul dengan elektabilitas 16,5%. Di bawahnya ada Prabowo 11,6%. Nah ini memang 5,6 ya, 5,6 itu masih dalam margin of error, tetapi agak jauh jaraknya. Dan Anies dengan 9,9%. Jadi ini yang terbuka ya. Kemudian ketika tertutup itu Ganjar juga unggul dalam skenario tertutup, capres dengan 12 nama. Elektabilitas kader PDIP itu mencapai 27,2% ya. Di posisi kedua Prabowo 21,5% dan Anies 17,5%. Itu kalau 12 nama ya. Kemudian kalau 13 nama 3 nama belum ada ya. Jadi intinya adalah kita tidak bisa melihat apakah betul-betul Ganjar akan menjadi nomor 1 atau Anies atau Prabowo. Tapi intinya mereka ada di 3 besar dan itu relatively konsisten. Kira-kira begitulah ya. Karena begini, masih ada undecided voters ya. Yang kedua margin of error. Yang ketiga masih banyak calonnya. Tapi kalau sudah dibikin 3 besar, nah kita nanti akan lihat ya. Apakah dalam rentang margin of error, apakah masih banyak undecided voters dan lain sebagainya. Dan juga independensi lembaga survei tentunya. Ya sahabat era sekalian, itu ya. Dan gosip-gosip tetangganya ya memang Sandiaga Salahuddin Uno ini termasuk disukai oleh Pak D juga. Pak D menginginkan dia dipasangkan dengan Ganjar Pranowo ya. Sementara Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir. Itu yang gosip-gosip tetangga yang saya dengar. Jadi Pak D punya 2 jagoan, yaitu Ganjar Pranowo dan satunya lagi Prabowo Subianto. Anies enggak ya. Anies bukan jagoan ya. Anies is the common enemy for istana ya. Oke. Wow, ini Ketua JJ Kabinet Anies 2024, Menko Ekonomi Rizal Ramli, Menko Polhukam Refli Harun, luar biasa ya. Menko Marves Mardigu Wowi, Jaksa Agung Dr. Taufik ya. Ketua MK Profesor Suteki, Menhan Gatot Nurmantio, Menak Habib Rizik ya. Luar biasa ya. Ya sahabat era sekalian, demi harta dan jabatan dia tega mengkhianati cintanya emak-emak ya. Kemudian ngabalin jadi apa ya sama Ade Armando ya. Kalau rezim ini bertahan paling tidak ya tetap jadi buzzer minimal ya. Sama penggawa istana. Bohong, hilangkan lembaga survei karena menggiring opini publik. Itu semua survei penguasa, penggiringan opini publik melalui survei. Penguasa sekarang sedang menggigil melihat relawan Anies sudah bermunculan ya. ABR asal bukan rezim ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ya saya siarkan juga dong survei yang memenangkan mereka ya, memenangkan Anies, memenangkan Ganjar, memenangkan Sandiaga Salahuddin Uno ya. Tetapi sekali lagi kita harus kritis terhadap semua fenomena survei tersebut ya. Perhatikan margin of errornya, perhatikan lembaga surveinya, perhatikan dananya, perhatikan kira-kira tingkat undecided votersnya. Jadi intinya adalah jadilah pemilih yang cerdas ya, yang cerdas dan bernas. Tetapi mungkinkah misalnya
saya tetap dukung Refli Harun jadi presiden. Alhamdulillah ya. Yeri Patimore, mudah-mudahan orang kaya Anda lebih dari 20 juta minimal menjadi subscriber Refli Harun dulu. Oke ya. Oke, baiknya wapresnya Anies Baswedan, jangan yang potensial nyapres di 2024 ya. Brand Politika, apakah lembaga survei jujur Bang? Karena RH saya lihat di webnya ada di sana. Oh iya gitu ya? Waduh, nanti saya klarifikasi juga ini. Kok saya ada di sana nama saya? Kadang-kadang kita ini kan orangnya, jadi gini, kadang-kadang kita ini orangnya terlalu lost. Nanti Bang Refli ikut ya? Ya. Tapi iyanya itu kan bukan berarti untuk untuk dimasukkan di dalam website, tapi nanti saya akan klarifikasi ya, jangan sampai kemudian muncul seolah-olah nanti wah ini sentimen dengan survei lainnya dan lain sebagainya. Enggak. Nanti saya kan tetap menjadi pengamat dan kemudian YouTuber. Nanti akan saya klarifikasi kalau ada nama saya di sana. Padahal teman iya, tetapi kan saya tidak, I'm not part of them, karena tentu mereka akan memiliki pekerjaan sendiri ya. Oke. Kalau masih ada kardus di Gembok, penyelenggara dan pengaman pemilu masih tidak netral. Saya khawatir kecurangan pemilu masih tetap terjadi di 2024 ya. Kemudian apa lagi? Lokasi survei nggak disebut, jangan cuma satu RT. Iya ya. Oke. Apa lagi? Kalau ingin mendulang suara yang lebih tinggi, sebaiknya Anies Baswedan versus Gatot Nurmantio, bukan versus ya, dengan ya. Itu pasangan yang ideal dan cocok untuk memimpin negeri ini. Terima kasih ya. Terima kasih Mr. Jokowi. 10 tahun sungguh berarti. Tapi kami mau cari sosok baru seperti ini. Oke. Bang, seberapa besar kesempatan Khofifah bisa dampingi Anies ya? I don't know ya. Besar saya kira, karena saya kira Anies sendiri dengan timnya tidak yakin-yakin amat bakal menang ya. Karena mereka itu ibarat gladiator, bertanding tapi kakinya dirantai dan di belakang ada harimau. Kenapa begitu? Ya saya katakan, perilaku kekuasaan hari ini adalah dalam pemilu itu cenderung tidak jujur dan tidak adil. Cenderung ada penggunaan yang namanya state apparatus dan financial resources serta fasilitas publik ya, public facilities untuk memenangkan calon tertentu, apalagi incumbent. Nah, sekarang incumbent tidak ada, tetapi kan jangan lupa ada putra mahkota incumbent. Itu ya saudara sekalian. Saya mau baca sedikit ya, sajak pengantar pergantian kekuasaan karya Adi Masardi yang saya ingin bacakan sekaligus latihan. Jadi dimintanya baru tadi dan saya mau latihan sedikit ya. Itulah enaknya kita YouTube kita kan. Tidak ada durasi. Coba saya bacakan sedikit ya. Bang Refli Harun, tambahkan kata-kata ini di lirik ganti presiden. Cepat-cepatlah lengser Mr. Jokowi, jangan banyak polemik. Kami sudah bosan dengan politik pecah belah. Cepatlah lengser Mr. Jokowi. Janganlah ya kan, nanti provokatif. Dengan begitu saja. Terima kasih Mr. Jokowi, 10 tahun zonder prestasi. Itu saja sudah dipermasalahkan ya kan. Awalnya sih 10 tahun sungguh berarti itu kan bisa positif negatif. Saya mau baca puisi lah iseng-iseng ya. Sajak pengantar pergantian kekuasaan. Sebelum ayam berkokok dan langit timur mandi cahaya jingga, aku dengar suara gubrak. Kekuasaan yang dibangun dari puing-puing kebohongan, yang tiang-tiangnya keropos di mangsa rayap, tumbang. Maka setelah azan subuh, tak ada lagi orang yang gaduh. Mereka kian percaya apa kata ulama. Doa orang tertindas akan dikabulkan Tuhan dengan lekas. Apalah artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan?
Apalah artinya pemerintahan tanpa kepercayaan? Apalah artinya kekuasaan tanpa menyejahterakan? Apalah artinya jabatan tanpa kehormatan? Jika setiap kata hanya dusta, jika kepada setiap ikrar dia ingkar, jika kepada amanat dia khianat, cukup sudah masa susah. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu bukanlah yang ada dalam pikiran rakyatnya, sehingga dalam survei-survei elektabilitas selalu nangkring di baris paling atas. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu yang rakyat ada dalam hati dan pikirannya, sehingga setiap napas dan desah rakyatnya mendorong setiap langkah kebijakannya. Sesungguhnya persoalan rakyat itu nyata, sedangkan elektabilitas itu semu dan menipu. Elektabilitas tak pernah membuat masalah tuntas. Maka carilah pemimpin berintegritas yang pasti memiliki kapabilitas. Sudah cukup masa susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, namanya juga pembaca puisi amatirannya. This is my third times kalau kemudian membaca puisi itu di depan audiens ya. Jadi pertama saya ada acara budaya, yang kedua di acara kami. Nah, ini ketiga ya. Mudah-mudahan ya. Oke, Bang Refli Harun ada di bagian layanan dan tentang kami website Brand Politika. Ya, coba nanti saya akan cek ya. Sayang seorang sekelas Bapak Rizal Ramli tidak ada partai yang mengusung untuk menjadi presiden RI. Ya, itulah ya. Kalau Anda melawan oligarki maka Anda tidak akan disebut-sebut. Kemudian Assalamualaikum Bung Refli dan para subscriber, selamat pagi semua. This is not pagi anymore. Ini udah siang ya, udah jam 11 lebih. Kemudian Sandiaga masa lalu lupakan sajalah. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan calon yang terbaik ya. Cukup sudah dengan sajak pengantar pergantian kekuasaan by Adi Masardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.